Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan membawakan cerita baru yang berjudul Nyai Katemi. Ki, bagaimana ini? Desa kita sudah tidak aman lagi semenjak Nyai Katemi meninggal. Tenang dulu, kita sama-sama cari jalan keluarnya. Sejujurnya saya juga bingung. Baru kali ini desa kita tidak aman. Ki Basri semakin bingung dengan keadaan desa yang mereka tinggali. Ia akui ia juga mengalami hal-hal gaib. Ki, apa jangan-jangan Nyai Katemi meninggal dengan tidak wajar? Sambung Bagri yang semakin tidak tahan dengan situasi yang dialaminya. Tidak wajar bagaimana? Ki, ingat pagi-pagi ada yang melihat mayat Nyi Katemi digantung di pohon beringin. Dan setelah itu Rina tidak tahu di mana keberadaannya. Memang aneh, seharusnya Rina ada di sana. Saya yakin Rina ada hubungannya dengan semua ini. Jangan menuduh dulu. Belum tentu apa yang kamu pikirkan sesuai dengan kenyataannya. Sudahlah Ki, saya yakin Rina menghilang karena ada sesuatu yang disembunyikan. Ki Basri hanya bisa mengelus dada menghadapi sikap cucunya yang keras kepala. Namun Ki Basri juga tidak bisa memungkiri kalau sebenarnya ia juga curiga kepada Rina yang tidak lain adalah anak Nyai Katemi. Sampai sekarang warga tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Rina hilang bagai ditelan bumi. Sebagian warga meyakini Nyai Katemi meninggal karena dibunuh oleh yang tidak menyukainya. Ya, Nyai Katemi merupakan orang terpandang di desa Mekarsari. Ia selalu menjadi penasihat penduduk, sehingga tidak heran masyarakat menjadikan Nyi Katemi sebagai sosok yang disegani. Semasa hidup, Nyai Katemi suka membagi-bagikan rezeki kepada warga yang selalu membantu apabila ada yang kesusahan. Tetapi itu dulu. Kematiannya 2 tahun lalu masih menyisakan tanda tanya besar bagi warga Mekarsari. Pagi Pak Lurah, hari ini dokter pengganti Bu Rita akan datang, ucap Pak Ismat selaku sekretaris desa. Baiklah, persiapkan semuanya. Dan ingat, jangan sampai kejadian yang dialami Bu Rita juga dialami dokter baru yang akan mengabdi di desa ini. Akan saya usahakan Pak Lurah. Kapan dokter itu datang? Sekitar 1 jam lagi Pak Lurah. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi. Pukul 11.30 seorang perempuan berpakaian dokter telah tiba di desa Mekarsari. Ia adalah Dokter Lina, dokter baru yang menggantikan Dokter Rita yang telah meninggal 2 bulan yang lalu. Entah apa yang menyebabkan sang dokter meninggal. Namun sesepuh desa mengatakan bahwa Dokter Rita meninggal karena kehabisan darah. Dokter Rita ditemukan sudah tidak bernyawa di samping rumahnya dengan keadaan kepala yang bercucuran darah. Sesepuh desa itu meyakini bahwa Dokter Rita jatuh dan kemudian kepalanya menimpa benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan yang hebat. Seorang mantri berusaha menolong nyawa dokter tersebut, tapi sayangnya sudah tidak tertolong. Pada saat itu Lurah Desa Mekarsari meminta dokter pengganti hingga dokter pengganti itu tak lain adalah Dokter Lina. Sebuah rumah minimalis yang sangat sederhana terpampang di depan mata seorang perempuan dan laki-laki. Mereka adalah Dokter Lina dan Pak Ismat. Assalamualaikum. Cukup lama mereka menunggu hingga tidak ada tanda-tanda orang yang akan membuka pintu. Sampai pada akhirnya terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Ada apa Ismat? Ini Pak Lurah,
dokter yang menggantikan dokter Rita, ucap Ismat dari maksud kedatangannya. Saya Lina, Pak Lurah, dokter yang akan mengabdi di desa ini. Saya Ilham, lurah di desa ini. Semoga Bu Dokter betah berada di sini. Semoga ya Pak. Bu Dokter akan tinggal di rumah dinas. Rumah itu khusus untuk tamu yang akan tinggal di sini dan Bu Dokter akan ditemani oleh istri sesepuh di desa ini. Namanya Maida. Beliau akan datang setiap hari ke rumah Bu Dokter. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk desa ini. Sama-sama Bu Dokter. Kalau Bu Dokter butuh bantuan, datang aja ke rumah saya. Saya akan membantu semampu saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Silahkan. Setelah kepergian Dokter Lina, Pak Ismat menyampaikan kegelisahan yang sedari tadi mengganggunya. Maaf Pak Lurah, saya khawatir dengan Dokter Lina karena tinggal di rumah itu. Pak Lurah tahu sendiri kan kejadian 2 bulan yang lalu. Kita berdoa saja, semoga Dokter Lina tidak mengalami hal serupa. Tapi belum selesai Ismat bicara, kalimatnya sudah dipotong oleh Pak Lurah. Mat, yang menimpa Dokter Rita adalah sebuah kecelakaan. Sekarang semuanya sudah aman. Baik Pak, saya permisi. Kepergian Ismat membuat hati Lurah Ilhan menjadi khawatir. Apabila yang ditakuti Ismat terjadi pada Dokter Lina, maka dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Matahari belum menampakkan sinarnya dan semua orang masih terlelap dalam mimpi. Berbeda dengan pemuda yang satu ini, ia menyusuri setiap sudut yang ada di rumah, mulai dari depan, samping, dan belakang rumah. Semuanya telah ia periksa, namun tidak menemukan sesuatu yang ia cari. Hingga beberapa menit kemudian, ia mendengar benda jatuh dari samping rumah. Karena terkejut, ia pun segera menuju ke arah sumber suara. Pemuda itu sedikit terkejut karena ia melihat seseorang. Sayangnya, pemuda itu tidak tahu siapa orang itu karena menggunakan penutup wajah. Karena ketahuan, ia segera berlari ke arah hutan. Pemuda itu mencoba mengejarnya, namun sayangnya pemuda itu kehilangan jejak. Ayam berkokok dengan kerasnya hingga membangunkan seseorang perempuan yang tidak lain adalah Dokter Lina. Seperti biasa yang dia lakukan setelah bangun tidur yaitu mandi. Setelah mandi, Dokter Lina berencana untuk memasak. Namun langkahnya terhenti karena mendengar suara pintu yang diketuk. Tanpa pikir panjang, Dokter Lina segera membukanya. Seorang wanita parubaya berdiri di depan pintu rumah Dokter Lina sambil membawa beberapa makanan. Selamat pagi Bu Dokter, saya Maida, istri dari Ki Basri, sesepuh desa ini. Saya ditugaskan Pak Lurah untuk membantu keperluan Bu Dokter. Terima kasih Mak, nama saya Lina, mari silakan masuk. Setelah sarapan, Maida membersihkan piring kotor yang ada di meja. Setelah itu, Maida berbincang dengan Dokter Lina. Bu Dokter, kenal dengan Dokter Rita? Tanya Maida pada Dokter Lina. Saya tidak kenal Mak, memangnya kenapa? Tidak apa-apa, hanya merindukan sosok beliau. Beliau adalah sosok yang ramah dan lemah lembut. Siapapun segan dengan Dokter Rita. Memangnya Dokter Rita kemana Mak? Dokter Rita sudah meninggal 2 bulan yang lalu karena sebuah kecelakaan. Saya benar-benar tidak tahu akan hal itu Mak. Wajar Bu Dokter tidak tahu karena ibu baru 2 hari di sini. Kalau begitu saya permisi dulu Mak, mau ke puskesmas. Apa tidak terlalu pagi Bu Dokter? Justru itu lebih baik
saya bisa berkenalan dengan yang lain biar akrab. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Setelah berpamitan dengan Maida, Dokter Lina langsung berjalan menuju puskesmas untuk menjalankan tugasnya. Maida selalu berdoa semoga tidak terjadi apa-apa kepada Dokter Lina, mengingat rumah yang ditempatinya bersebelahan langsung dengan rumah Nyai Katemi, seorang warga desa yang meninggal gantung diri, dan berharap Nyai Katemi tidak mengganggu Dokter Lina dan tidak menampakkan diri di hadapan dokter itu. Ki, saya yakin kalau Nyai Katemi meninggal dengan tidak wajar. Kenapa kamu bisa yakin begitu, Basri? Tadi malam saya melihat ada orang yang sedang mengintip rumah Nyai Katemi. Ya, pemuda itu adalah Basri yang melihat manusia misterius yang mengintip rumah Nyai Katemi. Lalu apa yang kau lakukan di sana? Saya mencoba mencari bukti, Ki. Siapa tahu orang yang mencelakai Nyai Katemi meninggalkan jejak. Sudahlah cucuku, tak usah kau cari tahu. Aku yakin semua akan terjawab seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana dengan Rina, Ki? Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia. Aki juga tidak tahu. Yang pasti Aki berharap dia baik-baik saja. Lebih baik sekarang kau istirahat dan jangan memikirkan yang tidak-tidak. Baiklah, Ki. Menjelang malam, Dokter Lina baru sampai ke rumahnya. Ia ingin segera mandi, namun niatnya ia hentikan ketika mendengar suara ketukan pintu. Dokter Lina pun segera membukanya. Ia kira ada tamu yang datang, tapi setelah dibuka, ia bingung karena tidak ada orang. Kemudian Dokter Lina melanjutkan kegiatannya, namun suara ketukan pintu itu terdengar kembali. Dokter Lina pun membukanya, namun tidak ada siapa-siapa dan itu membuatnya bingung. Kemudian dia menutup pintunya kembali. Dokter Lina berdiam diri di depan pintu untuk tahu siapa yang mengetuknya kembali. Namun sudah beberapa menit menunggu, tidak ada tanda-tanda pintu diketuk. Dokter Lina pun berlalu dan menjalankan aktivitasnya. Selang beberapa lama, Dokter Lina mendengar suara ketukan pintu. Ragu itulah yang ada di benak Dokter Lina. Ia mencoba mengabaikan suara itu, namun semakin lama suaranya semakin kencang. Dokter Lina beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati pintu. Pelan-pelan Dokter Lina membuka pintu. Perasaannya was-was menghantuinya, takut bila yang membuka pintu bukanlah manusia. Alangkah leganya Dokter Lina bahwa yang mengetuk pintu ternyata adalah Maida. Dokter, lama sekali membuka pintunya. Kaki saya sampai kepegal. Maaf, Bu. Tadi saya pikir ada yang iseng mengetuk pintu. Maksud Bu Dokter apa orang iseng? Tadi ada suara ketukan pintu, Mak. Pas saya buka, ternyata tidak ada orang. Makanya saya agak sedikit was-was. Segala pikiran menghantui kepala Maida. Mungkinkah Nyai Katemi mulai mengganggu Dokter Lina? Kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sana muncul berulang-ulang di kepala Maida. Kejadian itu tidak boleh terulang kembali. Bu Dokter, jangan terlalu memikirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Saya berharap juga begitu, Mak. Pagi hari seperti biasa, Ki Basri sibuk dengan beberapa pesanan dari tetangga yang meminta dibuatkan kandang ayam olehnya. Seorang wanita parubaya menghampirinya dan membawakan segelas kopi kesukaan Ki Basri. Ki, kemarin Bu Dokter cerita, katanya ada yang mengetuk pintu tapi tidak ada orang. Saya takut kalau Bu Dokter mengalami hal yang sama dengan Dokter Rita. Sudahlah, kita berpikir positif saja dan selalu mendoakan Bu Dokter dengan yang baik.
dan tidak bernasib buruk. Semoga ya Bu Dokter dilindungi oleh Allah. Amin. Ibu sering-sering tengokin Bu Dokter. Kalau bisa menginap di rumahnya juga tidak apa-apa. Baiklah Ki. Menjelang maghrib, Pak Lurah baru saja pulang dari kantor desa. Tanpa sengaja beliau mendengar suara orang yang tertawa. Setelah beberapa saat, Pak Lurah menemukan sumber suara. Ternyata suara yang tertawa yang didengar berasal dari rumah Nyai Katemi. Karena penasaran, Pak Lurah mendekati rumah itu dan mencari celah untuk melihat ke dalam. Sangat sulit untuk melihat ke dalam karena rumah itu sangat gelap. Setelah mengintip dari celah-celah yang ia lalui, matanya bertemu dengan mata seseorang dari dalam. Ia pun kaget. Buru-buru Pak Lurah pergi. Lalu berjalan beberapa langkah, terdengar suara tangis perempuan. Pak Lurah menengok ke atas, terlihat seorang perempuan sedang menangis di atas pohon. Pak Lurah pun lari ketakutan. Akhirnya Pak Lurah melihat dengan matanya sendiri kalau warga yang desa itu tidak mengada-ngada tentang adanya penampakan Nyai Katemi. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.